Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian? Senang kita boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membawa kegembiraan hati, sukacita, dan damai. Mari kita mempersiapkan hati menyambut firman-Nya. Silahkan membaca terlebih dahulu firman Tuhan dengan tenang. Sementara renungan yang saya berikan membantu Anda untuk memahami apa rencana dan kehendak Tuhan bagi diri kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu ke-33, berarti sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun liturgi tahun A. Bacaan-bacaan kitab suci yang akan kita dengarkan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Ada yang tahu? Juga tentang akhir zaman. Kapan akhir zaman? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yesus mengatakan Dia datang di waktu malam, seperti pencuri. Di saat kita lengah, pencuri akan ambil barang-barang kita. Berbahagialah mereka yang berjaga-jaga sehingga barangnya tidak dicuri. Yesus tidak pernah memberikan jawaban kapan Ia akan datang. Yang Ia katakan hanya siap sedialah. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, kalian tidak hidup dalam kegelapan. Meski demikian, berjaga-jagalah, bekerjalah dengan tetap semangat, kerja keras, jangan malas-malas. Sementara Injil berbicara tentang kembalinya Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Untuk menjelaskan kedatangannya, Ia menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang talenta. Seorang majikan yang akan bepergian ke luar negeri atau bepergian jauh. Ia mempercayakan hartanya, talenta, kepada 3 hamba-hambanya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang 2, dan ada yang hanya menerima 1 talenta. Yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka bekerja keras sehingga menghasilkan lipat. Mereka tentu saja dipuji oleh majikannya. Sementara yang menerima 1, dia tidak kerja, tidak mengupayakan supaya menghasilkan. Dia malah menyembunyikan talenta itu. Alasannya apa? Alasannya takut. Takut kepada majikannya yang keras katanya. Lalu dalam bacaan pertama, kitab Amsal bicara tentang istri yang cakap, perempuan yang sempurna, perempuan pekerja keras, perempuan yang sangat baik hati, sosial, peduli akan sesama, perhatian pada yang malang dan yang menderita. Hatinya cantik, pasti disukai suami, bukan? Kecantikannya ada di dalam hati, berasal dari hati yang tulus, bukan kecantikan lahiriah yang hanya kelihatan di luar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pemahaman, pandangan seseorang akan Tuhan akan sangat mempengaruhi cara hidupnya. Yang juga bisa membentuk hidupnya, positif atau negatif, tergantung bagaimana dia memandang Allah. Bila seseorang punya pandangan Tuhan itu keras, Tuhan itu kejam, maka ia akan takut. Bayangkan kalau sudah takut, apa? Dia tidak berani mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Hamba yang menerima 1 talenta, dia tidak kerja, malah dia sembunyikan talenta yang diterimanya karena takut. Takut sama majikannya. Majikanku keras, nanti aku dihukum.
Nah, bermacam-macam. Melalui perumpamaan ini Yesus memberikan pengajaran yang sangat penting untuk kita. Pengajaran apa? Pentingnya apa? Kita harus memiliki pandangan tentang Allah yang positif, yang baik. Bukan Allah yang kejam, Allah yang keras. Bukankah Allah adalah Allah yang penuh kasih? Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang punya proyek untuk keselamatan semua bangsa. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama, berulang kali kita mendengar dari para nabi, Allah adalah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang sangat mengasihi, Allah yang mengampuni, Allah seperti seorang bapa yang ingin anak-anaknya selamat. Allah bukanlah seorang majikan atau seorang bos, melainkan seorang bapa yang mencintai kita. Meski Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang berbelas kasih, Allah yang mengampuni, Dia tetap ada tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi. Ada persyaratan, ada persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu tuntutan kasih. Meskipun kasih, tetapi juga ada persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Tuhan atau akhir zaman tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Bukan berarti kita harus tenang-tenang dan santai. Justru karena tidak ada kepastian, kita diajak untuk berjaga-jaga, bersiap-siap dengan bekerja keras. Bukankah ambisi seorang bapa adalah agar anak-anaknya selamat? Demikianlah ambisi Tuhan bagi kita, bagi dunia, adalah keselamatan semua bangsa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga firman Tuhan yang boleh kita renungkan, yang boleh kita hayati hari ini, membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi kita luar biasa. Nah, selamat merenungkan. Saya Romo Agus Inyoman Murtika, SPD, Domus Orationis Arnold Jansen, Batu Malang. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Amin. Terima kasih.